Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi man amya wa muslimin wa ala ashabihi ajma'in. Al-Jami' malaikatun muqarrabun wa al-muslimin sallallahu alaihi Allah dirjala radhiyallahu anhu wa rasulullah madar rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam wa yasbihu an wajibah wa muslimin sallallahu alaihi wasallam kita walikulli salih wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bersama-sama kembali bisa berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa manfaat dan maslahat serta barakat di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat, seluruh pengikut dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi jami'i ulumi wa bid daraini amin. Halaman 185 nomor tengah-tengah, yaitu ada apa satu orang yang berakhlak mulia. Ini syarat yang pertama kemarin yang patut kita jadikan sahabat adalah orang yang berakal. Yang kedua sekarang orang yang berakhlak. Maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jahat perangainya, yaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah dan ketika ia diserang oleh nafsu syahwatnya. Karena kelihatan orang itu akhlaknya bagus apa tidak apabila waktu marah itu kayak apa, waktu nafsu syahwatnya itu berusaha untuk menundukkannya dirinya itu seperti apa ketika dalam nafsu syahwat. Kenapa? Sebab kalau bekas ketaatan itu bisa menimbulkan atau menjadikan nur, itu bekas ketaatan. Jadi bekas kita berzikir, bekas kita membaca Al-Quran, bersolawat, itu asarnya atau bekasnya itu ada nur dalam diri seseorang. Kalau bekas nafsu syahwat itu menimbulkan kerasnya hati. Nafsu syahwat biasanya nafsu syahwat itu kuat, satu bila makannya banyak, dua bila tidurnya banyak, tiga bilanya orang itu bermalas-malasan. Nah, tiga ini menguatkan syahwat. Maka ketika syahwatnya kuat, orang kayak apa dia mampu menundukkan syahwat itu dengan baik. Bilanya tidak mampu menundukkan syahwatnya, yang timbul dari bekas syahwat itu adalah qaswatul qalbi atau kerasnya hati. Kayak apa keras hati? Tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, yang diajukan kebenarannya dirinya sendiri. Padahal nampak di hadapan orang lain nyata salah, tapi dia merasa benar. Itu berarti kerasnya hati. Ada mau menerima mau'idotul hasanah, menerima apa pesan-pesan yang bagus dari sahabat, karena mau berarti itu bekas daripada nafsu syahwat
yang orang tersebut tidak mampu mengendalikan, akhirnya yang ada kerasnya. Tapi kalau bekas ketaatan, biar habis bangun malam, sepertiga malam tahajud, berwitir, lalu sembahyang subuh berjamaah, berwirid sampai selesai, bekasnya itu kan nampak di situ nur cahaya daripada atarnya atau bekasnya orang berbuat taat kepada Allah. Makanya dulu yang kita ceritakan bahwasanya kaum Bani Israel itu ketika kumpul-kumpul ulamanya di dalam kuburan atau di pemakaman, memanggil-manggil nama orang yang sudah mati. Nah, itu kaumnya Nabi Musa, umat Nabi Musa. Lalu ada yang betul bangun dari kuburnya. Apa kata yang bangun dari kubur? Ma aradtum. Apa yang kau hendaki dari aku sehingga kau memanggil-manggil namaku, aku yang sudah mati 50 tahun. Maka para ustadz Bani Israel yang di kuburan tadi, yang memanggil-manggil tadi, menjawab, ma fa'alallahu bik. Apa yang diperbuat Allah terhadap engkau, kau sudah mati. Ujar orang yang bangun tadi, ghafarallahu li, Allah mengampuni aku. Bimana? Dengan sebab apa? Ujar para ustadz tadi, dengan sebab apa? Bikasratis sujud, dengan banyaknya sujud di tengah malam. Jadi bekas sujud itu asalnya nur cahaya dalam hati, hatinya sensitif, mudah menangis kepada Allah, ringan menjalankan ketaatan. Makanya dengan beriman orang berbuat baik, dengan berbuat baik imannya jadi kuat. Jadi kalau bekas ketaatan menimbulkan nur atau cahaya, bekas nafsu syahwat menimbulkan kerasnya hati. Nah, kalau bekasnya maksiat, kalau bekasnya maksiat menimbulkan gelapnya hati. Kadang pernah merasa tenangnya kalau punya maksiat lagi terhibur, habis itu ada hendak terinspirasi atau merasa mendapat petunjuk untuk beribadah, tidak. Kalau orang itu di dalam kemaksiatan gelap hatinya. Maka kalau orang hendak kita jadikan sahabat, lihati kalau marah sikapnya kayak apa? Bijak kan? Kalau lagi nafsu syahwatnya menundukkannya atau mau mengalahkan dirinya, kayak apa usaha-usaha beliau untuk menundukkan nafsu syahwatnya tersebut. Bila mampu, ada orang tuh bilangnya kayaknya sabar, sekali sengit, sekali marah, oh kayak orang susupan. Nah, berarti ini belum hati bersahabat dengan orang itu. Salah-salah ditikam dari belakang kita. Maka dua yang harus kita cari untuk bersahabat. Ini sahabat Bang, lain teman biasa, lain teman makan di warung ngobrol ngopi kan. Ini sahabat yang betul-betul membela kita tatkala kita perlu dukungan, yang mampu memberikan semangat kepada kita tatkala kita jatuh. Itu sahabat. Maka pilihlah yang berakhlak, akhlaknya yang mulia. Dan Sayyidina Alqamah radhiyallahu anhu telah menghimpunkan segala akhlak yang baik itu dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hendak wafat atau mati. Alqamah berkata, wahai anakku, apabila engkau mau bersahabat dengan seseorang, maka buatlah persahabatan dengan orang yang satu. Apabila engkau berkhidmah atau membantu kepadanya, maka ia akan memelihara akan engkau. Jadi carilah sahabat itu, apabila kita berkhidmat menolonginya, dia memelihara hubungannya dengan kita pelihara. Dia suka mengalah, menomorsatukan atau memprioritaskan sahabatnya. Dia mau berkorban. Kita ini sudah menolongi, lalu dia menolongi kita juga. Dia memelihara hubungan yang baik dengan kita, menghormati kita, menghargai kita, maka itu baik pula sahabat. Jangan inya aja yang egois, ada mau memikirkan kawannya. Nah, itu ada baik untuk bersahabat. Jadi apabila berkhidmat atau membantu kepadanya, maka ia akan memelihara akan diri. Kalau sudah kadang-kadang orang sudah dibantu atau takut orang yang membantu, sudah dibantu, dikorbankan ini sekalinya, jangan terima kasih, jangan. Ini wajar ya kita nih
Barang orang yang kadang mau berterima kasih kepada manusia, jauh hendak berterima kasih kepada Allah. Nah, tandanya orang pandai berterima kasih bersyukur kepada Allah, dia pandai bersyukur berterima kasih kepada hamba-hamba Allah. Orang tuh kalau kita terima kasih itu merasa dihargai. Yang tidak usah jauh-jauh kalau anak atau bini kan. Menyuruh bini namanya minta diulakan kopi supaya bini merasa dihargai itu kayak apa menyuruh ding tolong bangunlah kopi, tolong, kata tolong itu menunjukkan kita menghargai. Jangan kopi bang, ini bang jangan itu tolong jangan kopi sudah diulakan kayak apa kita makasih itu merasa dihargai itu bisa ditambahin itu namanya jatahnya ya. Maksudnya jatah belanja itu namanya. Nah itu bilanya kita pandai menghargai. Nah itu juga orang yang berterima kasih kepada Allah itu tandanya pandai bersyukur atau berterima kasih kepada hamba-hamba Allah. Yang kedua, apabila engkau bersahabat dengannya maka akan bertambah nilai dirimu. Bersahabat dengan orang yang berakhlak itu diri kita tambah terhormat. Nabi itu siapapun yang bersahabat dengan Nabi, orang yang paling hina sekalipun, yang paling miskin, marah dan tidak dipandang oleh manusia sekalipun, tapi bila bersahabat dengan Nabi, dirinya merasa lebih mulia daripada orang lain. Dirinya merasa orang yang paling terhormat karena akhlaknya Rasul. Dipandirinya, dihimunginya, disenanginya, dipujinya, dia merasa terhormat. Padahal di mata orang lain kadang terhormat. Tapi karena apa kehebatan akhlaknya Rasulullah, siapapun yang berbicara dengan Nabi merasa terhormat karena masa dihormati. Ini kata level aku jalan di kamarnya, jadi merasa bila bersahabat dengan dirinya, ini merasa bernilai. Jadi mohon maaf lah. Ada beberapa di dalam hadis itu termasuk orang yang perlu dikasihan. Satu, kasihan apabila ada orang berilmu bertempat di tengah-tengah orang jahil, pasti gak dihormati orang. Itu satu perlu dikasihan. Dan orang alim di situ hidup di lingkungan orang jahil yang ada tahu tata krama. Kasihan orang alim kayak itu. Kedua, orang pejabat yang sudah pensiun, yang waktu dia masih dinas ada berakhlak, begitu pensiun kasihan orang ini. Waktu masih dinasnya sombong kah, pelit kah, apakah? Nah setelahnya pensiun sudah ada lagi. Ini perlu dikasihani. Ketiga, orang yang tadinya sukses, kaya, jatuh fakir dan miskin, perlu dikasihani. Ini kasihan. Maka kita mencari teman atau sahabat untuk dunia dan akhirat. Apabila bersahabat dengannya, bertambah nilai diri. Yang ketiga, apabila engkau ditimpa kesusahan, ia akan turut sama menanggung kesusahanmu. Ya minimal ada kita melangi, ikut berbelasungkawa, ikut masa sedih, ikut menghibur kita. Kawan sahabat soalnya datangi garing diberikan dukungan dan sebagainya. Ini sahabat namanya. Ini orang yang berkawan tuh nyaman, berkawan waktu nyamannya aja sakit di 3 hari. Tapi bila sahabat, ini ada empati yang tinggi, pedulinya tuh tinggi, ikut seakan-akan ikut menanggung, menyambut kesusahannya. Syukur-syukurnya mau berkorban materinya orang yang itu Imam Ghazali menentukan yang demikian. Yang keempat, apabila engkau menolong akan dia, niscaya ia akan membalas kebaikanmu. Itu orang yang bersahabat ya. Ditolong suatu saat ia membalas kebaikan kita. Memang harus kayak itu orang bersahabat. Jangan kawan dirinya aja. Egois benar. Yang bersahabat itu sampai maaf. Ada di dalam hadis itu termasuk salah satu
yang akan dapat naungan yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Adalah orang yang bersahabat saling mencintai itu karena Allah. Mempersahabatannya karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena apa, tapi memang mencintai sahabat itu cintanya karena Allah. Maka orang yang kayak ini dapat perlindungan nanti di padang mahsyar. Di hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat dulu di pesantren, kalau dulu kan kita masak sendiri. Masak sendiri itu bila orang 4, kita mengambil beras kawan nih 11, berarti 14 kali masak. Kenapa beras kita nih tak bedong habis? Nah, ini tukang takar awet banget. Sebenarnya abahnya datang bawa beras banyak 20 kilo, aku 20 kilo juga. Cuman seorang nih nggak habis. Sekalinya kami, coba bapak kita lihat nih kayak apa di mata-matai ingin menangkal itu kayak apa. Padahal sekamar, sekampung, sekelas, pokoknya sama-sama mondok nih. Hafalannya sama, gurunya sama, pelajarannya sama, tingkatannya sama semua. Makan bersama, tidur bersama, apa-apa bersama. Tak kalinya waktu makan beres, amuninya kan ditakar. Kawan itu ditakar, nah beras masak, enak. Kawan 2-nya ada, jadi gantian. Kawan yang 3 nih, besok ampun dulu 2, besok ampun kawan yang satunya 2, minyak ada. Kira seminggu sekali hanya ambil. Pantas saya kejar abahnya, pun anakku nyaman bener, kita beres nih ya. Oh cocok kan, caranya kayak itu. Nah ini lihat ini contoh aja bang, nah, contoh aja. Yang kelima, apabila ia melihat akan kebaikan daripadamu, niscaya mengingati ia akan dia. Artinya bila melihat akan kebaikan daripadamu atau di kita, melihat kebaikan kita, dia mengingati akan kebaikan kita lawan dia. Oh ini sedang menolong aku ini, ingat dan punya membantu aku ini, membela aku ini, ingat dan jadinya ini seakan-akan berutang. Itu memang cara kita mencari sahabat. Yang keenam, apabila ia melihat pada dirimu dan kejahatan, niscaya menutupi ia akan dia. Aib kita pun ditutupi. Kita pun berusaha menutupi aib. Aibnya kayak apakah ya? Orang tahu ini aja. Ada kalau sampai jelek itu ada mulanya. Kita aja nggak ada tahunya, ada kebaikannya ini kita tutupi karena memang kita bersahabat. Bukan tambah dibumbuinya, sedikit ditambah-tambahinya. Sahabat itu menutupi aib saling menutupi. Maka wajar Allah man satar, barang siapa menutupi aib kawannya, sahabatnya di dunia, maka di akhirat aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu. Tapi untuk kamu ungkai itu, Yang ketujuh, apabila engkau berkata niscaya membenarkan ia akan perkataanmu. Ini sudah tahu Pak. Kayak Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar As-Siddiq gitu kan. Sampai Nabi ketika di Gua Hira itu guncang Gua Hiranya. Jar Abu Bakar, ya Rasulullah pian berdoa lawan Allah. Kita ini bisa mati bukan dibunuh orang kafir, tapi mati karena terkubur dalam gua ini. Mintalah kepada Tuhan, wahai Rasul Muhammad, ujar Rasulullah. Ini di gua ditapak sini. Wahai gua, diam kau. Tidaklah kau melihat di sampingmu ini, di dalam gua ini ada orang yang berbakat As-Siddiq. Langsung seketika itu gua itu berdiri, padahal goncangan. Kenapa? Ada di dalamnya orang yang jujur. Jadi kita berkawan, memang kita tahu, karena kita sebelum kita bersahabat kita teliti, ini orangnya jujur, ini orangnya baik hati, nah suka membantu sebagainya, akhlaknya bagus, maka kita bela. Jangan melihat sahabat kita ini dihina-hina, kita diam aja, kita tutup ya. Kalian bersahabat.
Yang kedelapan, apabila engkau mengusahakan sesuatu perkara, niscaya menolong ia akan dikau. Bila kita ada kesulitan, betul-betul sahabat itu pasti. Dulu nih kawan lawan sahabat mulai pesantren itu namanya Soleh, orang arif tadi. Kesulitan apapun yang curhat di kita sampai sekarang. Padahal sekarang di parisan jadi satu jadi pemulung, jadi nakib tukang menikahkan orang. Jadi pernah kesulitan, padahal sudah kesulitan berat. Adalah aku sebenarnya mau ngomong terus sama lu ya, tapi bahasa Jawa kita ngomong. Nah, perlu dana ada 3 juta. Kasihan ya Allah. Karena sahabat mulai bertahun-tahun pesantren 6 tahun satu kamar dulu. Saking dulu menolong kita, menolong ini sebagainya, merasa itu. Tapi kita percaya orangnya jujur, orangnya itu membayar pasti membayar. Dibayar itu karena sahabat. Ya, sahabat kita kesusahan kita berusaha, jadi membantu ia akan dikau. Kita berusaha, para sahabat-sahabat itu pun nantinya akan berusaha ketika kita perlu bantuan Tuhan. Apalagi bersahabat di jalan agama Allah. Nah, kita berkawan kayak kita di grup rupanya. Di grup sekarang kan modelnya grup-grup gitu. Kalau di grup itu memang kita persahabatannya bertemanan di jalan Allah, yakin jangan takutannya. Akhirnya kita membangun agama Allah, kita menolongi agama Allah. Seandainya di grup itu ada yang khianat, ada yang culas dan sebagainya, nanti Allah yang bertindak. Asal kita di jalan Allah, aduh sama-sama kita di jalan Allah. Ayo kita siarkan agama Allah dalam grup kita. Kalau ada kesusahan, ayo sama-sama. Kayak apa jalan keluarnya rapat. Nah, itu memang kan, itu yang harus kita semangati. Masuk itu Pak Ketua Bajudinnya, kita harus semangat itu. Karena di dalam berjalan agama Allah. Yang kesembilan, apabila engkau berselisih dengannya ada sesuatu, niscaya mendahulukan ia akan dikau aja. Mereka pendapat kita itu aja. Itu karena tapi memang kita percaya pendapatnya itu memang sudah mantap akurat ya. Berdasarkan fakta-fakta, apalagi dalil-dalil yang jelas pendapatnya ini mendahulukan pendapat kawan yang memang betul akurat dan baik. Jadi itulah cara kita memilih bersahabat. 1 kemarin yang berakal, 2 yang berakhlak, nah sampai 9 ini akhlak. Dan berkata Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, in akhaqal haqqa man kana ma'aka wa may yadurru nafsahu liyanfa'aka wa man idza raibuz zamani saddaqaka sattata fika sallahu liyajma'aka. Artinya saudaramu yang sebenarnya ialah orang yang selalu menolongmu di waktu senang dan susah, dan ia sanggup berkorban karena memberi manfaat kepadamu. Nah, itu jadi saudaramu yang sebenarnya. Padahal walaupun kita nih bisi saudara, nah kayak dana saudara senasab, tapi nang ada berakhlak nang ini saudara kayak sana. Tapi walaupun yang ada hubungan darah dan hubungan nasab, tapi mencukupi kriteria yang ini, jangan Abu Thalib, saudaramu yang sebenarnya ialah orang yang selalu menolongmu di waktu senang dan susah. Kebanyakan kan kalau kita susah, bajau, kadang-kadang lagi menunda orang lagi sukses merapat sama-samanya. Padahal sahabat itu yang sebenarnya menolongmu ketika engkau suka dan duka, susah dan senang. Dan dia sanggup berkorban karena memberi manfaat kepadamu. Nah, ada dikatakan lagi ya, seperti sahabat 4 Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Walaupun beda perangainya, tapi semuanya menjadi kekasih Rasulullah. Memang harus kayak itu. Ada mau sahabat itu sama. Ada keras Sayyidina Umar, keras Sayyidina Umar. Sayyidina Umar takoni Nabi, Umar, inggih ya Rasulullah, kan tahajud jam berapa? Biar Sayyidina Umar, wow, lu bangun guring dulu.
Jam 1 hanya tahajud. Oh hebat Umar. Ya Rasulullah. Abu Bakar tahajudnya jam berapa? Di bahasanya itu. Waktu apa sama Abu Bakar? Kalau ulun ya Rasulullah takutan kalau ada bangun jadi ulun tengah malam sebelum guring tahajud dulu. Hebat Abu Bakar, sangat berhati-hati. Semuanya diatur. Jadi kadang-kadang Abu Bakar ada Abdul tuh bukan dulu ada. Yang tidur dulu Abdul bagus ya Rasulullah. Sayyidina Umar kan, Sayyidina Umar. Abu Bakar kan yang sebelum tidur sudah tahajud, itu bagus Abu Bakar. Namanya kau sangat berhati-hati, takut kalau kau tidak bertahajud. Jadi yang sebelum tidur bagus, nah sudah tidur sama-sama bagus. Beda-beda akhlaknya, apanya perangainya, tapi sama-sama dicintai Rasul. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya ahli sunnah. Ada sahabat Rasulullah itu namanya Nuaim, itu ada namanya Julaibib, ada juga. Bilanya hendak memberi Rasulullah hadiah, nukar di warung, nukar roti, nukar madu, nukar kurma, diantar kepada Rasulullah. Rasulullah yang belum beri kurma, nah ini keselampian roti ini madu. Karena ada lawas datang ke warung, Rasulullah tadi belum bayar, yang disuruh bayar. Oh iya Mas. Nah kaya itu tuh tetap disayangi Rasulullah. Kenapa? Walaupun kaya itu karena dia memang dalam kemiskinan, tapi kepengen berhadiah kepada Rasul, saking cintanya kepada Rasulullah. Tapi kadang mencutan ada. Ini ada kasus kiai dihadiahi undang galah. 50 kilo undang galah. Jadi kiainya ini tahu orang ini miskin, kenapa bisa menghadiahi undang galah? Sekali takut-takutnya apa ya? Tadi di tikungan ada truk bawa undang, mobil box bawa undang, ini roboh di situ, bahwa di undang galah jadi aspal, ngambilin. Dia bakal diantar pada kiai. Kenapa? Supaya mengambil berkah, dosanya bagian ini. Astagfirullah. Nah, tapi kalau kiai sabar, Rasulullah itu. Maka enggak kok. Sampai-sampai pernah ingat tergoda teman yang lain mabuk. Si Julaibib itu mabuk, hendak dipukuli oleh Sayyidina Umar. Ujar Rasulullah, Umar sabar. Walaupun ini yang kaya itu, dia orang yang mencintai aku. Walaupun dia itu orang mencintai aku, kita rangkul dengan sabar, dengan nama-nama. Nah itu namanya sahabat. Kita ada boleh kita langsung hukum ini diingatkan dulu, kita bela dulu ya. Bila karena orang baik sebetulnya cuma terpengaruh, kadang-kadang ada pihak-pihak luar yang mengotori, kadang-kadang kayaknya yang menjelaskan kita, memberikan dan sebagainya. Nah itu saatnya kita jangan dulu, harus tabayun dulu, memperjelas kayak apa masalahnya. Bisa. Dan ia sanggup memecahkan atau mengkucar-kacirkan segala urusannya karena menolong engkau dalam menghadapi bala dan ujian. Sanggupnya terpengaruhi urusannya daripada menolong kita. Ada yang mau lagi namanya sahabat karib, teman sejati sampai ke akhirat. Jadi sering sampaikan belum di jamaah, bilanya hendak kita berkawan dunia dan akhirat, ikatannya adalah rajinlah membaca sholawat. Bila pian mampu 1000 sehari semalam, pian cicil dia belum kan habis sembahyang 200, berarti 5 waktu 1000. Itu ikatan persahabatan, persaudaraan dunia dan akhirat. Ini karena pertemuan kita di akhirat itu betul Pak. Asalkan dia istiqomah konsisten di dalam ikatan ini, 1000 berarti berencana. Persahabat itu. Nah, menyapian asal keringanan 300, sekalian. 200 ke sini kita. Kan tadi 1000 habis 5 waktu 200 berarti kan mudah kan? Habis bayang Isa sallallahu alaihi wasallam. Bila hendak lantas
kan digabung jadi satu ya habis maghrib, atau pokoknya dalam sehari semalam jangan kurang sholawat 1000 kali. Aduh sampai banyak sholawatnya, yang pendek aja sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Ada lawas. Nah itu ulun diikat guru ulun dulu kali itu. Guru muslim mengikat ulun dulu kali itu juga. Ulun diikat lawan guru ulun dari Jawa kayak itu ya. Bisa kurang-kurangin, baca sampai kurang apa sih? Itu guru saya. Biar hendak mengikat dalam majelis ini persaudaraan sampai ke akhirat. Ayo sama-sama kita melakukan sholawat 1000 kali. Yang paling pendek aja sallallahu alaihi Muhammad. Nyamannya itu adalah sebagaimana kriteria yang diangkat oleh Imam Ghazali. Ini masuk baru yang kedua ini berakhlak. Yang ketiga orang yang soleh. Nah ini yang sekarang agak banyak orang yang menjauh. Padahal kalau kita berkawan dengan orang soleh, terus kita ini digenang, dia ngenangan. Artinya nama pian itu dihafal di hati orang soleh tadi, dihafal sampai ingat bila sidin berdoa tak genangan lawan pian. Sidin berdoa ingat nama sampean, ingat akhlak sampean, ingat kebaikan sampean, beruntung pian. Nanti di akhirat melihat si anu, ya Rob, itu dulu sahabat ulun, itu dulu yang sangat dekat dengan ulun, itu dulu yang membantu di dalam urusan kita, itu dulu, maka berilah pertolongan, berilah syafaat kita. Itu gunanya kita berkawan orang soleh. Yes, Abdul Qadir, orang disiksa berhenti di kubur berdoa, ya Rob, orang itu pernah lewat mondar mandir di depan madrasahku, maka lihat mondar mandir di madrasah aja dapat syafaatnya, apalagi Pak pengajian. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang fasik, yang selalu mengerjakan dosa besar. Karena orang yang takut akan Allah Ta'ala itu tidak mengekali dalam berbuat dosa besar. Dan orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Nah ini jadi peringatan kepada kita. Bila orang ini ada berisi perasaan takut lawan Allah, jangan ada dipercaya. Lawan Tuhan aja mesti takut. Serta urusan ranggus terus, hantuk terus, hati-hati lah ya. Ini jangan dipakai sahabat orang. Kenapa? Lawan Allah saja yang punya ajab begitu putih ketakutan, makin lawan kita bisa mentulasi di belakangnya. Makanya sini jangan bersahabat lawan orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya rasa takut untuk berbuat maksiat dosa yang besar. Karena orang yang betul-betul takut kepada Allah ada mungkinnya berkekalan dosa besar, pasti ada penyesalannya. Yang sudah lawan Allah ada takut, biar berkawan, ini ada takut lawan Allah, ini ada takut, berlima ada takut. Maka di antara 5 orang ini yang mengikat adalah syaitan, lingkaran syaitan. Semuanya membisikkan hendak mengakal-akali supaya berjalan. Itu yang kita hendakinya. Itu bahaya. Ajar sidin ini. Jadi janganlah engkau bersahabat pada orang yang jahat, yang tidak merasa berdosa, tidak merasa takut berbuat dosa besar. Nah, maka presiden bahkan pendiriannya tidak tetap, selalu berubah-ubah mengikut keadaan dan tekanan. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, wala tutik man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Maksudnya, dan jangan engkau patuh akan orang yang telah kami lupakan akan hatinya dari mengingati kami dan terus saja mengikut hawa nafsunya. Namunnya masih mau aja yang merasa menyesal dalam berdosa, yang merasa sangat bersalah kepada Allah, itu masih bisa dibaiki jadikan kawan. Tapi sudah hatinya keras, bermaksiat, ada merasa bersalah, mengambil hak orang lain yang ada merasa berdosa, ayo aja sebagai patuhan gitu aja. Ayo juga, tapi duduk bersama dalam bersahabat jangan. Karena nanti jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ij'al jam'an mawbura. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan wa qurrata asma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ